Teman-teman tentunya pernah mendengar kisah Tuhan Yesus mencelikkan mata orang buta, bukan? Ternyata ada mujizat yang sebaliknya loh. Pada waktu diperlukan, Nabi Elisa minta agar Allah membutakan mata tentara Aram ketika menangkap dia. Wah, ajaib ya pemeliharaan Tuhan buat umatnya. Semakin membaktikan diri pada Kristus lewat firman-Nya, maka kita semakin rendah hati dan tidak mungkin jadi sombong. Karena pengetahuan Alkitab kita lebih mendekati yang Tuhan kehendaki. Mari kita dengarkan Bu Yuli menguraikan lebih lanjut. Siap semuanya? Shalom anak-anak, senang sekali kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara berpetualang dalam kerajaan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil dengan pikiran yang masih sangat terbatas ini untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sangat luas dan sangat mendalam. Dan Tuhan juga pakai pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah Israel atau Allah Yahweh adalah Allah yang panjang sabar dan kasih setianya tidak berkesudahan. Allah Israel atau Allah Yahweh terus-menerus mencurahkan anugerahnya tanpa diminta kepada umat yang sedang dalam penghukuman sekalipun. Pada saat itu, bangsa Israel sedang menyembah berhala dan terus-menerus menyembah berhala, menimbulkan murka Allah. Allah pun menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah yang kasih setianya tak berkesudahan itu terus mau berbicara dengan mereka melalui nabi-nabinya untuk menyatakan anugerahnya. Anak-anak, suatu ketika terjadilah peristiwa Raja Aram sangat marah kepada Nabi Elisa karena setiap kali dia merencanakan penyerangan terhadap Israel selalu digagalkan oleh Nabi Elisa. Maka raja ini pun mengirimkan orang untuk menangkap Nabi Elisa. Tidak sedikit yang dikirimkan, bahkan banyak sekali dengan kuda dan kereta. Anak-anak, kalau Raja Aram ini berusaha menangkap Elisa, itu sebenarnya adalah salah sasaran. Karena seharusnya Raja Aram ini menyerang Raja Israel, bukan menyerang Nabi Allah. Tapi justru dari peristiwa ini, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk melindungi hambanya. Ketika utusan dari Raja Aram ini turun mendatangi Nabi Elisa, Elisa pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah mata orang-orang ini. Tuhan pun menjawab doa dari Nabi Elisa. Maka dibutakanlah orang-orang Aram ini. Ketika orang Aram ini sudah mendekati Elisa, Elisa pun berkata, "Bukan di sini tempatnya, bukan di sini kotanya. Ayo, ikutlah aku. Aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari." Maka orang-orang Aram ini pun mengikuti Nabi Elisa dan diantar oleh Nabi Elisa ke Samaria, ke tempat Raja Israel.
Sesampainya di Samaria, Nabi Elisa kembali berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Maka Tuhan pun membuka mata orang-orang ini dan orang-orang ini pun bisa melihat dan juga kaget karena mereka ada di tengah kota Samaria. Anak-anak, di sini kita bisa melihat bahwa ketika manusia itu bisa melihat secara fisik, dia juga pada saat yang sama bisa mengalami kebutaan secara rohani. Orang-orang Aram tadi itu tetap bisa melihat secara fisik mereka karena mereka bisa berjalan mengikuti Nabi Elisa. Tapi mereka buta secara rohani. Hal yang sama anak-anak juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga mengalami kebutaan rohani. Mereka berjalan di dalam kegelapan. Beda dengan anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan berjalan di dalam terang firman Tuhan akan bisa berjalan dengan penuh keyakinan dan dengan aman. Jadi mari kita semua mengikuti pimpinan Tuhan agar kita bisa berjalan di tengah dunia ini dengan selamat dan tidak mengalami celaka. Kembali ke cerita yang tadi ya. Raja Israel ketika mendapati orang-orang Aram ada di depannya, dia seharusnya bersyukur karena inilah anugerah Tuhan yang membawa orang-orang itu datang ke depannya. Tetapi tidak demikian di dalam pemikiran Raja Israel. Dia merasa ini adalah kesempatan aku bisa membunuh orang-orang Aram ini. Tetapi untungnya anak-anak, Raja Israel terlebih dahulu menanyakan kepada Nabi Elisa, apakah boleh dia membunuh orang-orang Aram ini. Nabi Elisa berkata, jangan kau bunuh orang-orang ini, tetapi justru siapkan perjamuan makan. Berikan kepada mereka makanan dan minuman, kemudian suruhlah mereka pulang kepada raja mereka. Raja Israel melaksanakan perintah dari Nabi Elisa. Setelah makan dan pulang, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram datang ke tanah Israel. Anak-anak, Raja Israel meminta nasihat kepada Nabi Elisa. Itu adalah satu tindakan yang tepat karena manusia tidak boleh membunuh manusia yang lain kalau tidak diperintahkan oleh Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membunuh bangsa-bangsa kafir, itu artinya Tuhan sedang memakai orang Israel untuk menjadi alat menegakkan keadilan Tuhan dan menghukum bangsa-bangsa kafir. Pada saat itu, orang Israel sendiri sedang menyembah berhala, sehingga Allah pun tidak memakai mereka menjadi alat keadilan Tuhan. Jadi anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat ya, perlakuan Tuhan yang tidak sama kepada umat Tuhan dan kepada orang kafir. Walaupun umat Tuhan itu sedang ada di dalam masa penghukuman, Tuhan terus mencurahkan anugerahnya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang terus mencurahkan anugerahnya kepada umatnya.
walau umatnya ini terus melakukan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada umat Tuhan. Sekalipun kami terus melakukan dosa, tetapi Tuhan masih berkenan mencurahkan anugerah Tuhan dengan tiada henti-hentinya kepada kami. Tuhan terus melindungi kami dan Tuhan terus menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan terus tolong kami untuk kami tidak terus-menerus menyedihkan hati Tuhan, tetapi kami terus boleh taat kepada perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, dunia kita menawarkan kecepatan dalam segala hal. Kirim barang ke luar negeri bisa sehari sampai. Beli makanan cuma beberapa menit sampai di rumah. Namun Tuhan dengan hikmat-Nya kadang pakai jalan berputar. Allah bisa mempermalukan Israel, kemudian mempermalukan orang Aram. Semuanya dalam waktunya Tuhan. Berarti setiap detail digunakan agar umat Tuhan bisa melihat anugerah-Nya dengan tidak main hakim sendiri. Besok baca 2 Raja-Raja 6 ayat 24-33. Dah.